Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Amelia dengan NIM 19016154 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan dari PowerPoint saya yang berjudul Perbedaan Kompetensi Dasar dengan Indikator, menguraikan kompetensi dasar menjadi indikator-indikator pembelajaran, dan melaporkan indikator yang telah dirumuskan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran Bahasa Indonesia yang dibina oleh Ibu dosen Dr. Randa Ermawati Arif, MPD. Berikut penjelasannya. Baiklah, materi yang pertama tentang kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar atau KD merupakan kompetensi setiap mata pelajaran setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti atau KI. Kompetensi ini adalah kompetensi yang terdiri dari atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber dari KI yang harus dikuasai oleh peserta didik atau siswa. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik dan kekhasan masing-masing mata pelajaran. Kompetensi dasar meliputi 4 kelompok sesuai dengan pengelompokan KI, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kelompok 1. Kelompok yang meliputi kelompok kompetensi dasar dengan sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI 1. Yang kedua ada kelompok 2, yaitu kelompok kompetensi dasar dengan sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI kedua. Yang ketiga ada kelompok ketiga, yaitu kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI ketiga. Yang keempat ada kelompok 4, yaitu kelompok kompetensi dasar yang meliputi keterampilan dalam rangka menjabarkan KI 4. Dan indikator, adapun dalam pelaksanaan kurikulum 2013 mempunyai 3 indikator, yaitu yang pertama pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum ada beberapa pihak yang turut serta berpartisipasi di dalamnya. Yang pertama ada administrator pendidikan, yang kedua ahli pendidikan, yang ketiga guru, dan keempat orang tua atau murid. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, khususnya untuk kurikulum 2013 merupakan implementasi RPP yang harus mengacu pada Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi dalam kurikulum memegang peranan penting baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan maupun dalam pengambilan keputusan. Adapun tujuan kurikulum yang mencakup 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, yang ketiga pengetahuan, dan 4 keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dan materi yang kedua tentang identifikasi kata kerja operasional atau taksonomi Bloom dari C1 hingga C6. Menurut Darmawan dan Sukojo tahun 2017, taksonomi merupakan sebuah kerangka untuk mengklasifikasikan pernyataan yang digunakan untuk memprediksi kemampuan peserta didik dalam belajar sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran. Dikenal sebagai taksonomi Bloom menurut Ari Kunto tahun 2009, tujuan pendidikan dibagi ke dalam 3 domain, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Seiring perkembangan teori pendidikan, Krathwohl tahun 2001 dan para ahli psikologi aliran kognitivisme memperbaiki taksonomi Bloom agar dapat menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Perubahan ini sesuai dengan memberi versi terbaru pada ranah kognitif yang dimensi proses kognitif dan pengetahuan kognitif. Dan materi yang ketiga yaitu tentang indikator dan tujuan pembelajaran dalam kompetensi dasar. Yang pertama ada kompetensi dasar dalam keterampilan berbicara yang meliputi kompetensi dasar dalam keterampilan berbicara dalam kurikulum 2013 kelas 8, menyajikan gagasan perasaan dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan. Yang kedua, indikator, menjawab pertanyaan tentang unsur pembangun puisi, menyimpulkan unsur dari pembangun puisi dari segi bentuk atau isi puisi. Yang ketiga, menulis puisi bebas dengan unsur pembangun puisi tersebut. Yang ketiga, ada tujuan pembelajaran. Siswa dapat menentukan informasi tentang berbagai unsur pembangun puisi.
baik itu dari segi bentuk ataupun dalam segi makna. Yang kedua ada kompetensi dasar dalam keterampilan membaca. Kompetensi dasar dalam keterampilan membaca kurikulum 2013 kelas 8 mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Yang kedua indikator, memahami unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca dan menentukan, menjelaskan dari unsur-unsur pembangun puisi yang telah diperdengarkan atau dibaca. Yang ketiga ada tujuan pembelajaran. Siswa mampu mengamati model-model teks puisi yang bebas. Siswa mampu mengidentifikasi pengertian puisi dengan benar. Dan siswa mampu mengidentifikasi unsur pembentuk puisi dengan baik dan benar. Yang ketiga ada kompetensi dasar keterampilan menulis. Kompetensi dasar dalam keterampilan menulis menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan. Yang kedua ada indikator, menulis teks eksplanasi sesuai dengan kerangka atau pola yang telah dirancang sebelumnya. Yang ketiga, memajang teks eksplanasi yang disusun berserta ringkasannya. Yang ketiga ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengetahui model-model teks eksplanasi, mendata isi, struktur, dan kaidah teks eksplanasi dengan benar, mendata semua peristiwa yang terjadi di lingkungan peserta didik, tinggal sebagai acuan menulis teks eksplanasi, dan sebagainya. Yang keempat ada kompetensi dasar dalam keterampilan menyimak. Kompetensi dasar keterampilan menyimak dalam kurikulum 2013 mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Yang kedua, indikator. Menemukan informasi di dalam teks tersebut. Yang kedua, memahami ciri-ciri kebahasan dan makna pada teks eksplanasi. Mencatat informasi dalam teks eksplanasi yang telah disediakan. Menjelaskan informasi yang terdapat dalam teks eksplanasi. Yang ketiga ada tujuan pembelajaran. Siswa dapat menentukan informasi keadaan alam yang telah didengar. Siswa dapat menentukan informasi tentang terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, banjir, tsunami, dan sebagainya. Siswa dapat menjelaskan keadaan alam dengan benar, dan siswa dapat menjelaskan terjadinya gunung meletus dengan ukuran secara benar. Itulah beberapa materi tentang kompetensi dasar dan indikator-indikator dalam kurikulum 2013 yang telah saya jelaskan. Maka di sini dapat saya simpulkan dari materi yang telah saya jelaskan, kompetensi dasar merupakan kompetensi yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber dari kompetensi inti yang harus dikuasai oleh siswa. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik dalam kekhasan masing-masing mata pelajaran. Indikator merupakan perilaku yang dapat diukur dan dapat diobservasi untuk menunjukkan tercapainya kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan dalam menilai pembelajaran. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan abad ke-21. Kurikulum ini bertujuan untuk mendorong peserta didik mampu lebih baik dalam melaksanakan observasi dan bernalar, serta bertanya dan berkomunikasi dalam mempresentasikan apa yang mereka peroleh setelah menerima materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kurikulum 2013 ini lebih menekankan kepada sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Baiklah, sekian penjelasan dari materi saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.